kita jadi umatnya Nabi, umat yang musuhnya dengan Ramadan. Perangnya pokoknya gak ada akunnya sama Ramadan. Bulan Ramadan datang malah kesel. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa? Tidak akan mendapat dari syafaatnya Nabi. Dan disahkan dalam satu kitab ketika seorang umatnya Nabi sedang dicambuk sama Nabi, disambetin. Sampai-sampai ini umat menarik-narik pakaian Nabi sambil mengatakan syafi'ni ya Rasulullah 3 kali. Sampai ketika Nabi menoleh kepada umatnya tersebut, kemudian ketika akan mengangkat itu kedua tangannya berdoa untuk umatnya tersebut, dilarang oleh malaikat yang sedang mencambuk ini. Wahai Nabi, janganlah engkau doakan, engkau tolong ini umatmu yang karena ketika masa hidupnya di dunia musuhnya adalah Ramadan. Sampai kata Nabi, aku tidak memusyafaati kepada umatku yang itu musuhnya adalah Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Ramadan sudah datang masih enak, dia ngopi jam 7 pagi, masih enak dia cari sarapan. Udah datang bulan Ramadan masih enak dengan maksiat, masih enak ngomongin orang, masih enak berbohong, masih enak berjudi, masih enak berzina. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa? Tidak akan mendapatkan itu syafaat Nabi. Sebab karena dialah yang senantiasa merasakan bahwa musuhnya Ramadan. Jadi Ramadan datang itu bukannya bikin ketenangan buat dia katanya, tapi menjadi suatu hal yang tidak mengenakan. Alhamdulillah. Nah kemudian wa tasbihu syayatin, yakni syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita suka banyak nanya, Ustaz katanya kalau bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu, diikat. Tapi kenapa masih banyak yang melakukan itu perbuatan dosa? Maka di sini Syekh Izzuddin mengatakan ibaratun 'anil qita'i waswasatihim 'anis sha'imin, yakni bahwa syaitan yang dibelenggu tersebut memotong, artinya terputusnya waswasatihim itu bisikan-bisikan syaitan tersebut aniswaimin kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Makanya orang yang berpuasa itu memiliki perisai. Kata Nabi, as-shaumu junnatun, puasa itu adalah tameng, puasa itu adalah perisainya kita sebagai umat muslim. Kemudian kata Nabi melanjutkan dalam hadisnya, selama itu perisai, selama itu tameng, tidak dihancurkan, tidak diluluh lantahkan. Sahabat bertanya, apa yang menghancurkan itu tamengnya puasa? Maka kata Nabi SAW, al-qibbu wal-ghibah, yang menjadi menghancurkannya itu puasa kita, yakni pertama berbohong, kedua wal-ghibah dan ngomongin orang. Puasanya benar puasa, tapi sayang nggak ada tamengnya. Sebab apa? Puasanya masih suka berbohong, puasanya masih suka ngomongin orang, puasanya masih gemar untuk melakukan kemaksiatan. Jadi kata Nabi, puasanya cuma apa? Cuma bisa dapat nahan lapar sama haus. Kalau min shaimin laisa min syiyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak itu orang-orang yang mereka melaksanakan ibadah puasa, tapi yang dia dapat dari puasanya apa? Illa al-ju' wal atas, cuma dapat nahan lapar sama haus. Kalau nahan lapar sama haus saja gampang, mudah. Tapi untuk menahan segala sesuatu hawa nafsu yang ada dalam diri kita, inilah
yang paling sulit. Pandangan dari suatu hal yang tidak diperbolehkan, pendengaran dari suatu hal yang tidak boleh kita didengarkan dalam suatu hal yang buruk, lisan yang harus bisa kita jaga ketika di bulan Ramadan untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Nah, maka kalau kita nggak bisa jaga itu dari yang namanya sifat kebohongan, kemudian sama ghibah, maka nggak ada apa-apanya puasa kita. Hanya bisa menahan lapar dan hausnya saja. Li'annahum la yatma'una fi ijabatihim ila al-ma'asi. Sebab yang namanya itu syaitan, ya, dia nggak bisa berharap kepada siapa? Kepada orang-orang yang berpuasa fi ijabatihim, untuk mengikuti bisikan itu syaitan ilal ma'asi, untuk melakukan kemaksiatan. Makanya kalau gampang tergoda, banyak-banyak puasa. Beres Ramadan masih ada lagi, selesai kita satu hari menjelang Raya Idul Fitri, ada puasa Syawal. Saya mau lanjutin puasanya, lanjut puasa Senin Kemis, atau mau lanjut puasanya puasa Nabi Daud, silahkan. Yang penting dengan kita niat agar kita terhindar dari itu yang namanya bisikan syaitan, ya. Nah, maka itu fadilah yang pertama. Apa fadilah yang kedua untuk orang-orang itu yang berpuasa, yakni wa amma taksirul fadilah. Fadilahnya adalah orang yang berpuasa menghapus setiap segala dosa ataupun kesalahan. Dalam hadis Nabi disebutkan, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza batunibatil kabair. Ramadan kepada Ramadan tahun kemarin kita melaksanakan ibadah puasa. Tahun ini Allah sampaikan juga nih kita kepada ibadah puasa. Kata Nabi, Ramadan tahun lalu kepada Ramadan yang tahun ini mukaffaratun, yakni penghapus bagi segala kesalahan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita kan manusia yang tempatnya salah dan lupa. Banyak salahnya sama banyak lupanya. Nah, maka bersyukur kita sudah berada di ini Ramadan tahun sekarang. Karena kata Nabi, ternyata pertemuan Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini adalah mukaffaratun, sebagai penghapus dari dosa-dosa kita semua, ma bainahuma, dari keduanya. Kemudian kata Nabi, idza tunibatil kabair, selama kita tidak melakukan itu perbuatan dosa-dosa besar. Selama kita tidak melakukan perbuatan dosa besar. Mudah-mudahan maka pertemuan Ramadan kita tahun ini dengan Ramadan yang tahun lalu dengan tahun yang ini senantiasa menjadi wasilah dihapusnya dosa-dosa kita. Dan dalam hadis lain Nabi mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan imanan, dengan karena keimanan, wa ihtisaban, dan dengan harapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni itu dosa-dosanya, ma taqaddama min dhanbihi. Apa itu maknanya? Imanan biwujubihi, kita berpuasa sabab karena keimanan kita, karena dengan iman biwujubihi sebagai kewajiban kita melaksanakan berpuasa. Sabab karena kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita melaksanakan ini ibadah puasa. Wahtisaban, dan dengan harapan apa? Li ajri 'inda rabbi, agar kita hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ngarepin pahalanya hanya dari Allah, bukan dari manusia. Ibadah yang memang betul-betul khusus ibadahnya, pahalanya Allah yang langsung membagikan.
Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah memiliki malaikatin mukarrabin, malaikat-malaikat yang senantiasa sudah ada tugasnya masing-masing mencatat amal perbuatan kita. Tapi kalau untuk puasa kata Allah, as-shawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang langsung akan membalaskan untuk umatku tersebut, untuk hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah ada sekalipun dalam harapan diri kita untuk agar puasa kita dibalas oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, kalau ibadah puasa apa yang mau kita sombongin? Kalau sholat ada bentuk wujudnya, kita gerakan, kita sholat. Orang kalau mau sombong dengan ibadahnya, kalau qiraatul Quran, orang terlihat dari bacaan Quran dan dengar bacaan Quran. Puasa, apa yang mau kita sombongin ibadah? Bibir kita kering, badan lemas, ya. Terus mau dilemas-lemesin badan, ya. Enggak. Nah, maka ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah ibadah puasa. Sebab Allah yang langsung betul-betul memberikan balasan akan ibadah puasa tersebut. Kemudian fadilah yang selanjutnya, wa amma kasratus syahwat, bahwa ibadah puasa ini pun juga yakni senantiasa mengurangi dari itu yang namanya syahwat. Syahwat apa? Syahwat seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Kata Syekh Izzuddin, fa inna ju'a wa zama'a yuksirani syahwatal ma'asi, bahwa rasa lapar itu dan rasa dahaga itu senantiasa mengurangi atau bisa menghilangkan dari itu apa? Syahwatal ma'asi, nafsu ataupun syahwat untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Makanya ada hadis tentang nikah, perintah nikah dari Nabi SAW tentang ya ma'asyarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatajawwaz. Wahai seorang pemuda, ya, man istata'a minkumul ba'a, bagi siapa dari kalian semua yang mampu untuk menikah, falyatajawwaz, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena senantiasa itu yang namanya menikah bisa untuk memejamkan mata kita dari apa? Dari pandangan yang tidak baik, wa ahsanul farj, dan menjaga dari itu yang namanya kemaluan kita. Wa man lam yastati, maka siapa yang belum mampu dari itu yang namanya melakukan ibadah nikah tersebut, fa'alahu bis-shaum, maka banyak-banyak melakukan ibadah puasa. Makanya kalau pemuda yang belum nikah, belum mampu, udah ngebet banget pengen nikah, maka banyakin puasa. Apa fadilah tersebut? Fa innahu sawmalahu hujaun, karena sesungguhnya puasa tersebut adalah menjadi perisai, menjadi tameng untuk kita semua. Maka untuk itu hadranakumullah, bahwasanya ibadah puasa diri kita ini menjadikan fadilah untuk kita agar senantiasa diri kita bisa menjalankan segala amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun yang terakhir, apa fadilahnya? Itu menjalankan puasa. Wa amma tawfirul qa'ah, bahwasanya ibadah puasa tersebut senantiasa kita dapat memenuhi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa ataupun bulan Ramadan bukan hanya ibadah yang ada di dalamnya puasa saja. Bulan Ramadan dikenal juga dengan ibadah Syahrul Quran, dikenal juga dengan Syahrul Shadaqah, dikenal juga dengan Syahrul Ibadah. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Ibadah, bulan yang penuh kita ibadah. Disebut juga bulan Syahrul Sujud, bulan paling banyak-banyaknya kita bersujud itu ada di Ramadan. Makanya sholat sunnah tarawih ada cuma di bulan Ramadan aja.
nggak ada di bulan lain. Apalagi kita melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih yang banyak sujudnya. Makanya bulan Ramadan bulan yang paling banyak umatnya Nabi Muhammad SAW untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bulan Ramadan disebut juga bulan Al-Quran. Maka mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tidak hanya puasa kita, namun bisa juga kita isi dengan ibadah yang lain, baik itu qiraatul Quran, qiyamul lail, baik itu dengan kita bersedekah dan ibadah yang lain. Yang mudah-mudahan ibadah kita di Ramadan ini betul-betul mendapatkan fadilah ataupun keuntungan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin wa rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit dan singkat ini bisa bermanfaat bagi pribadi juga kepada seluruh jemaah sekalian. Sebentar lagi masuki waktu untuk berbuka. Nanti ada break terlebih dahulu, akan dibagikan sambil dibagikan takjil ataupun yang lainnya. Hanya ini yang dapat Al-Fatih sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu lagi